Seperti biasanya, Jumiati 30 tahun dan Lasini 20 tahun bangun pagi-pagi menyiapkan minuman untuk majikan mereka. Basuki Abdullah 78 tahun, waktu itu pukul 5.30 pagi hari Jumat 5 November 1993. Jumiati hendak mengantarkan minuman yang sudah dibuat Lasini. Kebiasaan majikan setiap pagi minum kopi, susu, air putih, dan vitamin. Ketika hendak masuk ke kamar, Jumiati merasa heran. Pintu terkunci dan anak kunci tergantung di luar. Biasanya pintu kamar tidak pernah terkunci. Saat itu sang pembantu berpikir mungkin majikannya tidur di kamar atas bersama majikan perempuannya, Nyonya Nataya Narerat. Jumiati lalu membuka pintu kamar. Wanita itu terkejut ketika mendapati majikannya tertelungkup di karpet dengan posisi kepalanya dekat pintu. Semula Jum, yang sudah 5 tahun bekerja di keluarga itu, menganggap majikannya bercanda. Namun, setelah melihat genangan darah membasahi karpet di kamar ber-AC itu, sementara isi lemari acak-acakan, barulah ia sadar majikannya jadi korban penganiayaan. Tergopoh-gopoh ia keluar kamar, berteriak minta tolong. Pembantu lainnya Lasini dan petugas satpam yang menjaga di pos Yudi Priyono bergegas datang. Nyonya Nataya yang tertidur di lantai 2 juga dibangunkan. Tubuh Basuki Abdullah yang tertelungkup sempat dibalikkan. Maksudnya hendak diberi pertolongan, sebab penghuni rumah mengira orang tua itu masih pingsan. Ternyata sang pelukis ternama ini telah tewas. Mobil dinas Kapolres Jakarta Selatan Kebayoran Baru menuju lokasi kejadian di Jalan Keuangan Raya nomor 19 Cilandak. Dalam perjalanan, Adang melalui pesawat HT memerintahkan para anggotanya segera meluncur ke TKP, tempat kejadian perkara. Setiba di lokasi, Komandan Adang Rismanto menemui anggotanya yang sudah lebih dulu tiba. "Rumah siapa ini?" kata Pak Adang. "Basuki Abdullah." Pak Adang terkejut lalu bertanya kembali, "Basuki Abdullah? Pelukis terkenal itu?" Anak buahnya mengiyakan. Dalam benak Adang, ia sedang menghadapi kasus pembunuhan orang ternama yang pasti menarik perhatian banyak pihak. Pak Adang Rismanto menjadikan Polsek Cilandak sebagai posko penanganan kasus pembunuhan itu karena lokasinya lebih dekat dengan TKP. Mulailah ia menggali keterangan dari orang-orang di sekitar almarhum, dari pembantu rumah tangga, Jumiati dan Lasini, tukang kebun yang bernama Wahyudi, sekretaris Wiwin Wadaryatmo dan Meiwati, asisten di galeri Duta Seta, Satpam Yudi Priyono, sopir Wito, serta istrinya Nyonya Nataya dan putri almarhum Sidawati Barani. Melihat cara pemukulan terhadap diri korban, barang-barang yang diambil dan kemungkinan cara pelaku masuk ke rumah, Adang berkeyakinan pembunuhan ini dilakukan dengan pola tradisional dengan dugaan sementara perampokan. Keyakinan ini menguatkan setelah diketahui pula arloji koleksi almarhum Basuki Abdullah hilang dari laci lemarinya di kamarnya. Selain itu, juga ditemukan jejak kaki pada tembok rumah di atas tempat cucian piring yang terletak di gang antara garasi dan dapur. Lalu di lantai 2 didapati pula apel bekas digigit. Ketika ditemukan, korban mengalami luka pada bagian kepala. Genangan darah membasahi karpet dan percikan darah terlihat di pintu lemari dan kamar. Pembunuhnya pasti seorang berdarah dingin, kata polisi. Selama 3 hari,
Dari Jumat pagi hingga Minggu siang polisi tidak melakukan penyelidikan. Lebih seksama di rumah duka karena jenazah Basuki Abdullah masih disemayamkan di sana. Letkol Adang Rismanto sudah mulai curiga setelah memeriksa tukang kebun Wahyudi. Jawabannya berubah-ubah saat ditanya perihal tempat ia tidur pada Kamis malam. Semula Wahyudi menjawab tidur di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Tapi kemudian setelah ditanya lagi, jawabannya berubah. Tidur di Jalan Langsat 1 nomor 28 Kebayoran Baru. Kebohongan Wahyudi ini membuat Adang mengambil sikap untuk menahan Wahyudi pada Jumat sore. Sementara itu, ABD, penjaga rumah kosong di Jalan Langsat 1 nomor 28, ternyata sudah berangkat ke kampung halamannya di desa Kalijurang, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Menghilangnya ABD ini menambah kecurigaan Adang bahwa ABD terlibat. Pada Sabtu sore, Adang meminta dan memerintahkan anggota resersenya untuk segera berangkat ke Brebes. Minggu menjelang tengah malam, Adang Rismanto bersama anggota reserse Metro Polda Metro Jaya mencoba melakukan rekonstruksi imajiner di TKP. Mereka mempelajari segala kemungkinan yang bisa terjadi di rumah itu. Sementara itu, anggota reserse Polres Jakarta Selatan yang ditugaskan ke Brebes sudah kembali Minggu menjelang tengah malam. Menurut anggotanya, ABD berangkat ke Brebes karena mendapat surat dari keluarganya. Pikiran Adang sempat terombang-ambing karena masukan yang diberikan anggotanya seakan-akan melemahkan keyakinan atas keterlibatan Wahyudi dan ABD. Namun, pada Minggu malam itu juga ABD ditahan. Pemeriksaan intensif pun terus dilakukan terhadap kedua orang itu. ABD mengaku pada Kamis malam ia bersama Wahyudi dan 2 orang lain berada di rumah kosong Jalan Langsat. Sebenarnya mereka hampir membuka suara, namun karena Adang dan anggotanya sudah sangat lelah, mereka pun akhirnya tertidur dan pemeriksaan tertunda. Pada Senin petang, Letkol Adang Rismanto menerima informasi dari Kapolres Jakarta Barat. Isinya, ada seorang pria mabuk yang mengoceh mengetahui pembunuh Basuki Abdullah. Di kantor Mapolsek Tambora, pria berusia 26 tahun dalam keadaan setengah mabuk itu mengoceh bahwa ia tahu siapa pembunuh pelukis beken itu. Lelaki ini menyebut kejahatan di rumah Basuki didalangi Wahyudi. Tukang kebun ini tidak ikut masuk tapi menggambarkan rumah majikannya. Pelakunya, kata pria ini, adalah AMD dan TS. Sasarannya cuma jam tangan koleksi almarhum. Kapolsek Metro Tambora semula menganggap ocehannya ngawur, namun pria itu menjelaskan lebih detail. Polisi mulai menanggapi lebih serius. Informan itu disuruhnya mandi dulu, kemudian disuguhi makan kecil. Polisi lalu memintanya lagi untuk bercerita lebih rinci. Menurut Nandi, ia menceritakan hal itu kepada polisi karena sakit hati kepada TS, AS, dan AMD yang disebutnya preman-preman itu. Ketika Wahyudi mencuri arloji Rolex milik Basuki Abdullah jauh hari sebelum pembunuhan terjadi, ia sama sekali tidak kebagian hasil penjualannya. Rolex itu konon dijual seharga 9 juta rupiah di sebuah toko di Plaza Gajah Mada, Jakarta Barat. Mereka melupakan Nandi begitu saja, padahal ia tahu banyak tentang rencana mereka. Nandi juga mengaku kecewa setelah tahu Basuki Abdullah yang dibunuh berasal dari Solo, bahkan satu kampung dengan dirinya. Disebutkan pula oleh Nandi, arloji yang dicuri dari rumah Basuki Abdullah dijual kepada tukang loak di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Dari pengakuan Nandi ini, polisi Tambora melacak ke Pasar Jatinegara dan menahan sang pedagang itu. Ada 2 jam tangan yang terjual seharga Rp35.000 dan sisanya 18 buah disita polisi sebagai barang bukti. Kapolsek Tambora
lalu melakukan kerjasama dengan Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Arloji yang disita dari tukang loak dicocokkan ke pembantu Basuki Abdullah. Saat diperlihatkan kepadanya, Jumiati langsung menangis. "Betul, ini punya bapak," katanya. Wanita itu memang sering mendapat tugas membersihkan jam tangan koleksi petugas pelukis itu. Wahyudi dan ABD pun akhirnya mengaku pembunuhan Basuki Abdullah adalah AMD alias ND. Dalam pemeriksaan selanjutnya, Kapolres Jakarta Selatan Adang Rismanto mendapat informasi AMD tinggal di sebuah rumah di Gandaria, Jakarta Selatan. Dua anggotanya dengan berpakaian preman mendobrak rumah kecil di lingkungan permukiman padat itu, tapi polisi tidak menemukan apa-apa. Penduduk setempat memberi informasi AMD sudah berangkat ke Sukabumi, Jawa Barat. Polisi sempat dibuat bingung, Sukabumi di sebelah mana? Nandi, informan yang mengoceh di Polsek Tambora, ditanya lagi. Ia menyebutkan AMD punya pacar yang tinggal di Ciputat, namanya Nurjannah. Polisi menggerebek cepat, meluncur ke sebuah rumah di bilangan Ciputat, Tangerang. Lagi-lagi AMD sudah tak ada. Senin siang, AMD dan Nurjannah ditemani ibu tirinya, Nyonya Cici, berangkat ke Sukabumi. Mendapat informasi bahwa AMD ternyata sudah tak ada di tempat, Adang Rismanto dan tak putus asa kepada penghuni rumah di Ciputat yang menawarkan siapa di antara anggota keluarganya yang bisa menunjukkan jalan ke Cicurug, Sukabumi. Ia berjanji akan menangkap AMD hidup-hidup. Senin malam, itu juga letkol Adang Rismanto bersama 3 anggota resersenya, Peltu Tony Sambudono, Serka Raka, dan Serka Simpson meluncur ke Kretek, Sukabumi yang dikemudikan Serda Maman. Dini hari kira-kira pukul 1 mereka tiba di lokasi. Mulyono mendekati rumah itu lebih dulu, lalu mengintip lewat jendela untuk melihat keadaan. Adang Rismanto mencegah anggota yang mencabut revolver. Ia paham betul tipe penjahat yang menggunakan senjata api dan yang menggunakan senjata tajam. Adang menilai AMD tipe penjahat yang menggunakan senjata tajam. Setelah Mulyono mengacungkan ibu jarinya, pertanda AMD ada di rumah, Adang Rismanto dan 3 anggotanya segera mendekat rumah itu. Peltu Tony merapat ke dinding kamar tempat AMD tidur. Sementara letkol Adang bersama Serka Raka dan Mulyono berjaga di pintu samping dan Serka Simpson di pintu depan di teras rumah. Mulyono mengetuk pintu samping sambil memanggil uaknya, Parmawi, yang usianya sekitar 80 tahun itu. "Bangun." Ia belum tahu ada polisi sekitar rumahnya. Begitu pintu samping rumah itu dibuka, Serka Raka meloncat masuk ke dalam langsung menuju kamar depan tempat AMD tidur. Letkol Adang, Peltu Tony, dan Serka Simpson menyusul masuk ke rumah itu. Tanpa banyak kesulitan, polisi berhasil meringkus AMD yang pada malam itu tidur di lantai bersama seorang anak lelaki pemilik rumah. Khawatir AMD punya ilmu, polisi tidak memborgolnya tapi mengikat kedua jempol di tangannya di belakang. Kepada AMD, Adang mengatakan ia akan memperlakukan dengan baik asalkan AMD tidak bertingkah macam-macam dan menceritakan perbuatannya dengan sebenarnya. Dalam perjalanan pulang ke Mapolres Jakarta Selatan, AMD ditanya anggota reserse. Ternyata AS sudah berjanji dengan AMD untuk berjumpa di Curug, Sukabumi. Namun sayangnya, berita di sebuah surat kabar ibu kota yang lebih dahulu memberitakan terbongkarnya kejahatan ini membuat AS langsung kabur, menghilang, dan menjadi buron. Dalam keterangan pers hari Selasa, Kapolda Metro Jaya mengatakan motif pembunuhan Basuki Abdullah adalah murni pencurian. Pelakunya AMD berusia 23 tahun, seorang pemuda yang tak punya pekerjaan tetap, mengaku sudah 6 kali mencuri di wilayah Jakarta Selatan. AMD berkomplot dengan Wahyudi,
tukang kebun yang sudah 2 tahun bekerja di rumah almarhum, dan ABD, penjaga rumah kosong di Jalan Langsat 1, nomor 28, Jakarta Selatan. 2 orang lain, AS dan TS, yang menada barang hasil kejahatan masih buron. Rencana kejahatan di rumah Basuki Abdullah di Jalan Keuangan Raya nomor 19 Cilandak, Jakarta Selatan ini berawal dari kumpul-kumpul di sebuah rumah kosong di Jalan Langsat, Kebayoran Baru. Dalam rekonstruksi di Jalan Langsat diperagakan bagaimana AMD, Wahyudi, ABD, dan TS berkumpul dan merencanakan aksi kejahatan. Tukang kebun Basuki Abdullah ini lalu mengajak AMD untuk makan di kawasan Majestic, Jakarta Selatan. Mereka berdua keluar rumah dan membicarakan rencana detail di tempat tukang tampal ban di ujung Jalan Langsat, Gandaria Tengah. Setelah kembali dari rumah pelukis itu, mereka bercakap-cakap di teras dan ruang tengah rumah di Jalan Langsat. Ketika akan berangkat ke sasaran, sekitar pukul 12 malam menjelang Jumat 5 November, AMD sempat pamit dan minta doa restu agar berhasil. Ia naik kendaraan omprengan menuju rumah Basuki. Setiba di tempat sasaran, AMD masuk ke rumah dengan cara memanjat tembok dan menyusuri menuju ke belakang rumah dan menembus ke kolam renang. Semula ia ingin lewat tangga belakang yang ditutupi triplek, tapi setelah dilihat ada anjing tidur di bawah tangga, AMD memutuskan untuk lewat fiberglass di atas tempat pencucian piring. Karena tak berani membukanya, AMD mencari celah-celah kosong yang miring. Saking sempitnya, AMD yang bertubuh kecil ini membuka baju dan celana dulu untuk bisa turun. Wajahnya sempat lecet terluka. Begitu turun, AMD membuka pintu dapur yang tak terkunci, masuk sambil menenteng baju dan celananya. Setelah pintu di dapur dikunci dari dalam, AMD memakai bajunya di dapur. Dalam keadaan haus dan capek setelah menyusuri tembok, AMD menemukan apel. Sebenarnya ia hendak minum tetapi tak berani membuka kulkas. Sambil makan apel, AMD naik ke lantai 2 membuka pintu menuju teras di lantai atas sebagai persiapan darurat untuk turun dan kabur lewat sana. Di lantai 2, AMD mengamati situasi selama 15 menit, lalu turun lagi ke lantai bawah. Ia meninggalkan apel bekas digigit di lantai atas. Di meja makan di lantai bawah, ia menemukan Walkman dan kamera, lalu mengambilnya. AMD lalu mengambil pula samurai panjang di atas buffet ruang tengah. Semua benda itu dibawanya lagi ke lantai atas. Setelah itu, AMD turun lagi, langsung menuju kamar Basuki yang tidak terkunci. Ketika kamar dibuka, ada pintu lemari yang terbuka sehingga menghalangi AMD masuk. Ia kemudian merangkak mencari tempat penyimpanan uang. Ia sudah diberitahu Wahyudi uang ada di dalam tas yang biasanya disimpan di lemari, sedangkan arloji tersimpan di laci kecil. Saat lemari dibuka, Basuki terbangun. Kakinya menyentuh badan AMD yang sedang merangkak. Basuki terkejut dan sempat berteriak, "Maling!" AMD yang sudah berada di pojok tempat tidur dekat senapan angin mengambil senjata itu dan memukulnya 1 kali hingga Basuki terjatuh. Kemudian AMD menziarah uang dan arloji di kamar tersebut dan menjualnya ke pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Sahabat, demikian cerita kita kali ini. Sampai bertemu kembali di cerita-cerita selanjutnya. Sampaikan salam saya kepada orang yang ada di hati Anda dan yang ada di samping Anda. Terima kasih telah menonton video saya kali ini, dan terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan loncengnya. Wassalamualaikum. Bye-bye.